Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Modern Mekah. Santriwati baru, calon generasi Qur'ani, calon generasi Rabbani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hati dan makanan hati. Makanan hati adalah zikir, dan salah satu bentuk zikir adalah Al-Quran. Jika ingin menjadi generasi Qur'ani yang ruh dan qalbunya kuat, maka dekatkan hati dengan Al-Quran. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing akal pikirannya. Jika pikirannya sudah dibimbing oleh Al-Quran, maka pikirannya akan lurus dan akalnya akan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, generasi Qur'ani adalah generasi yang aktivitas fisiknya di bawah bimbingan Al-Quran. Amalan-amalannya adalah amalan kebaikan. Dari lisan dan lidahnya keluar kalimat-kalimat yang baik. Kakinya selalu melangkah kepada kebaikan, dan tangannya juga selalu digunakan untuk menolong orang lain. Anak muda kita banyak yang terlena dengan aktivitas dunia fata morgana, dunia maya. Agama dipinggirkan, sholat selalu ditinggalkan, dan Al-Quran hanya menjadi bahan pajangan. Siapa lagi yang akan meneruskan dakwah ini? Siapa lagi yang akan meneruskan agama dan syiar Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Lemah dalam arti lemah akidah, lemah iman, malas beribadah, lemah akhlak, lemah moral, lemah ekonomi, dan lemah fisiknya. Bapak Ibu wali santri, keluarga besar Pondok Pesantren Modern Mekah, ada beberapa alasan-alasan mengapa Bapak Ibu memondokkan anak-anaknya di pesantren. Kami simpulkan sebagai berikut. Bisa jadi ketiadaan waktu karena kesibukan, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang ke kantor, dan lain sebagainya. Bisa jadi karena khawatir dengan lingkungan sosialnya untuk tumbuh kembangnya anak, lingkungan yang tidak tahu arah. Bisa jadi
Karena Bapak Ibu berpandangan pesantren tempat ideal untuk menentukan karakter dan pemikiran anak. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua, kami simpulkan berdasarkan pengalaman kami bertahun-tahun bergelut di pesantren, bahwa anak-anak kita yang mondok di pesantren, khususnya Pondok Modern Mekah, satu, mereka lebih mandiri. Kita ingin agar anak tidak selalu tergantung kepada orang tua atau orang sekitarnya. Bangun tidur hingga tidur lagi, para santri melakukannya secara pribadi dan mandiri. Kemudian ketika anak-anak kita pondokkan, orang tua menjadi tenang dan nyaman. Di pesantren selalu diawasi 24 jam oleh para pengurus pesantren. Diawasi dengan kasih sayang dan diajari hal-hal baik untuk perkembangan akhlak dan adab. Dan di pesantren syarat dengan aktivitas edukatif dan aktivitas yang produktif. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di pesantren, mereka bisa belajar ilmu agama, ilmu Islam yang memberikan solusi di segala lini kehidupan agar hidup lebih terarah ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Di pondok pesantren, anak-anak kita berlatih bersosialisasi dengan orang lain, berteman dari berbagai daerah, dan dengan berbagai sifat dan kepribadian yang berbeda, sehingga mereka belajar bagaimana saling menghormati, belajar bagaimana saling menghargai, bagaimana bergotong royong, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan kolaborasi kita bersama, doa dan dukungan Bapak Ibu semua, anak-anak kita yang dipondokkan di pesantren Mekah, mereka terlindung dari pengaruh buruk kehidupan luar, pengaruh teknologi yang berdampak negatif tentunya, terutama konten dan tayangan-tayangan di media sosial yang memberikan pengaruh buruk bagi individu dan lingkungan. Dan tentunya di pesantren memberikan energi yang positif. Bapak Ibu sekalian, keluarga baru Pondok Modern Mekah, salah satu alasan dan harapan Bapak Ibu memondokkan anak di Pondok Pesantren Mekah adalah agar anak-anak Bapak Ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak-anak yang soleh dan solehah adalah harta yang paling berharga bagi orang tua, membuat bahagia dunia dan akhirat. Terlepas dari itu, bisa jadi ada di antara kita orang tua yang memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Modern Mekah karena hanya ingin lepas dari kewajiban mengurus anak. Banyak orang tua memondokkan anaknya karena anaknya dipandang sudah rusak, sehingga Pondok Pesantren Mekah dianggap bengkel yang akan menyervis rongsokan. Ingat Bapak Ibu semua, niat orang tua dalam memondokkan anak berdampak besar terhadap keberhasilan anak-anak kita. Di dalam surah At-Taubah ayat 132, kita luruskan niat kita secara garis besarnya
mengapa kita memondokkan anak-anak kita di pondok pesantren modern Mekah khususnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dari sini kita simpulkan bahwa mengapa kita memondokkan anak di pondok pesantren modern Mekah ada dua. Yang pertama adalah tafakuh fiddin. Yang kedua inzarul qaum. Anak-anak kita belajar memperdalam agama, dan anak-anak kita menjadi munzirul qaum, yang akan mengingatkan orang-orang yang lalai, menyelamatkan orang-orang tersesat, membangun orang-orang yang tertidur dari agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita cinta dengan negeri ini, kalau kita cinta dengan Indonesia ini, kalau kita ingin Islam tetap bersemayam, tetap tegak di negara Indonesia yang kita cintai ini, maka giringlah anak-anak kita untuk bertafakuh fiddin. Dengan bertafakuh fiddin, iman, akidah, ibadah dan akhlak mereka menjadi kokoh, sehingga mereka menjadi munzirul qaum. Kalau tidak ingin kejadian serupa yang terjadi di Spanyol, yang terjadi di Turkistan, Xinjiang, atau yang terjadi di Myanmar, Islam lenyap, maka ajalah anak-anak kita, giringlah anak-anak kita untuk mendekat ke agama, agar mereka menjaga Islam ini, menjaga iman ini tetap bersemayam kokoh di dada-dada mereka di bumi pertiwi Indonesia. Zaman boleh berganti, tapi akidah tidak boleh berganti. Waktu boleh berubah, tapi iman tidak boleh berubah. Saya kira cukup. Usikum ya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.